bertarung di lane of down. Bahkan kalau ngomongin bagaimana early to mid game potensialnya memang dipegang oleh EVOS. Oke, kita akan menyambut match yang kedua. Kita akan melihat dua tim yang sedang memperebutkan posisi yang lebih baik. EVOS dan juga Dewa. MPL Arena, mana tepuk tangannya? Mari kita menuju ke dalam Land of Down. Let's go. Pembuktian ya. Apakah memang Randy akan kena demam panggung? Karena kali ini baru bermain di panggung. Tapi ada Clash of Vera. Veteran versus Youngblood, Ray versus Albert. Ya ini, ya kalau kita mungkin tarik fun fact-nya ya. Sama-sama datang dari Bali loh dua-duanya. Betul. Randy? Randy mencoba one v one situation tapi Rondel hadir dengan wings by wingsnya. Mencoba untuk membayarkan apa yang sudah dilakukan oleh Randy. Tapi Kin masih ada vengeance untuk menyelamatkan diri. Masih selamat tadi ya. Ngebuang spell aja nih. Menjadi hal terbaik yang bisa dilakukan. Tapi kalau ngomongin Assassin versus Assassin lagi, Hayabusa versus Joy. Harusnya untuk landing jauh, Hayabusa unggul. Udah pasti ya, Shadow Kill bisa melukai Joy. Walaupun Joy dalam keadaan mungkin menggerakkan Rhythm of Joy-nya. Dan mau nggak mau kayak maksain Ray buat bikin Winter Crown nanti. Randy dalam masalah besar. Hilang sudah di arah bottom lane. Bahkan nggak pakai Purify juga ya. Jadi masih bisa selamat dan untuk emblem, basic count emblem untuk Uranus. Ya udah pasti ya, mengandalkan regen dari HP dan juga mananya. Tapi dengan adanya First Blood tadi tentunya akan sedikit menguntungkan bagi Dewa karena Mueza hadir dengan efek heal-nya juga. Secara nggak langsung, Kin terbantu sekali dari segi laning. Walaupun tadi nggak punya Battle Spell Vengeance dari Cici Kin. Iya loh, langsung ke sekarang. Tapi hati-hati dengan pergerakannya nanti bisa aja mengubah gaya permain dari Dewa. Lini belakang bisa terancam dengan adanya Wywalk. Cuman itu nanti ya. Nanti. Nggak bisa dari awal juga. Karena pressure dari Chip kalau dia nge-flanking di awal pun hanya ya vision. Damage-nya pun nggak terlalu sakit. Turtle yang pertama. Belum ada shortcut tapi kita akan lihat fight seperti apa. Wah, Albert sudah di posisi cukup bagus. Tapi dengan Tidal Strike mencoba untuk mendapatkan Karaki. Masih ada Flicker tapi Curtain Call dan juga Yoyo Bliss mencoba untuk masuk dalam tubuhnya Albert. Ada Shadow Kill. Masih selamat nyawanya. Bahkan buat Shadow juga di arah yang paling belakang. Tapi lihat bagaimana Mueza dapatkan satu momentumnya ke arah Rondel. Sepertinya ada perbedaan target tadi, Be. Dimana Ray-nya memang tertangkap dengan quad shadow. Tapi turtle-nya kayak terlalu difokusin sama teman-teman Dewa. Ya, dan alhasil Randy yang men-take over turtle tersebut. Mendapatkan satu keuntungan bagi EVOS, bahkan dua kalau boleh jujur. Dengan adanya Ray yang tumbang dan Albert yang masih farming. Masih aman ya. Hati-hati nih, untuk di awal pasif dari Uranus belum nutup. Untuk damage dari Cicinya, dari Yoyo Blitznya. Mungkin di late game ya lumayan nutup nih pasif Uranusnya. Fokus buat mid game ya. Okay. Karena balik lagi ada sedikit perbedaan dari Cici yang lebih unggul mungkin dari segi laningnya. Sementara Uranus harus menunggu mid game terlebih dahulu untuk bisa spike. Talent prediction by GoPay. 1, 2, 3 suara ke EVOS. 4 sama KB. Ya, 4 suara untuk EVOS, 2 untuk Dewa. Ya, ini pembuktian untuk mereka juga sih. Gue ngeliat flankingnya akan manis banget ya dari Ki. Wah, itu dia tuh. Mulai coba untuk melakukan shortcut ke arah Ray. Ray-nya dalam masalah begitu instan. Gak bisa kemana-mana. Begitu juga dengan Mueza. Impact dari Federal Strike membuat semuanya buyar. Tapi tiba-tiba Kin coba untuk hadir dengan adanya satu Yoyo Bliss. Tapi ternyata Rondel still survive. Ya, bukan menggunakan hero momentum dari Kin. Apakah masih bisa se-impact itu tapi di bagian top lane maybe? Ada Cold Shadow coba untuk dihantarkan. Tapi maybe still survive juga. Tanpa ngeluarin spell. Dan kayaknya Dewa kurang siap lawan dia, Be. Kayaknya ya, terlihat dari mungkin tadi Ray yang penjagaan dari orange buff-nya tidak sempat terlihat. Dan ini lumayan nge-buying time juga loh buat Dewa karena mereka akan kalah tempo. Ray-nya harus farming terlebih dahulu sementara Albert sudah mendapatkan item pertamanya Hunter Strike. Penetrasi, cooldown udah ada juga. Harusnya lebih tajam lagi nih dari rotasinya Albert nanti apalagi Flame Retribution kan. Ini bikin dia makin cukup dari damage-nya. Ya, damage akan cukup dan tinggal kita lihat bagaimana execution kedua dari EVOS. Mereka sudah mendapatkan turtle yang pertama. What next? Ada Mueza yang tertangkap sepertinya. Dengan ada satu tsunami slam. Di follow up dengan ada Fire Strike. Tapi Ki tidak bisa berkutik kemana-mana. Bahkan sekarang teman-teman dari Dewa United dalam masalah besar. Albert hadir dengan ada satu Shadow Kill. Kin menjadi korbannya. Mueza masih mencari mangsa. Tapi sepertinya terlalu dalam kalau dia mencoba untuk masuk. Bahkan Randy
ketinggalan. Tapi kita tahu bagaimana Uranus begitu sustain di arah depan. Membeli waktu aja. Karena Albert siap untuk dapatkan. Tapi Ray Tribution berhasil mencuri momen tersebut. Dan bahkan tidak ada shadow kill dari Albert. Gak ada poin kill yang berhasil didapatkan oleh EVOS. Dengan selamat semuanya. Bisa pulang dari Dewa. Retribution yang begitu on point. Tapi Ray membuat akhirnya EVOS sedikit rugi. Lebih imbang gamenya sekarang. Dewa tidak mau kehilangan tempo. Dan bahkan sudah keluar dari shortcut key tadi. Menandakan kalau misalkan gankingnya tidak akan ada untuk beberapa menit ke depan. Sementara Dewa sekarang yang mencoba mencari target. Makankah? Sepertinya dengan ada Tsunami Slam. Coba untuk makan ke arah depannya. Tapi Mueza mencari korban di tangan Albert. Lagi dan lagi shadow kill yang berbahaya dikombinasi dengan Blazing Duet. Okta dan Mueza mencari korban. Wah, dua Genius One. Joy dan Kaguranya dengan item sama, Be. Mungkin harus berbagi ya. Beberapa dari pemain Joy mungkin sudah memilih fokusnya ke arah concentrated energy. Atau tetap di Starlium yang penting punya damage. Yang penting farming dan cooldownnya dia milikin. Tapi buat sekarang Ray memiliki arah Genius One. Targetingnya mungkin nanti beda kali Lim. Mungkin di sini emang Okta ditugaskan cuma untuk Farsia Roundel. Bisa. Tapi memang style dari Dewa waktu itu sama kayak gini, Be. Pas berhadapan dengan Lancelot. Pakai Flame Retribution, bikinnya Genius Holy Crystal. Ya. Damage-nya memang sangat-sangat wow, sangat-sangat eksplosif. Ya tapi balik lagi itu Lancelot, bukan Hayabusa. Itu dia. Lebih kaburnya tuh lebih gampang lah ya bisa dibilang dari Hayabusa sendiri. Gak butuh pantulan. Dan gimana cara tumbangin Randy sekarang? Bukan glowing force item dari Kaguranya. Iya, nggak ada jawaban untuk efek Life Bane. Di sini Randy akan sangat-sangat bebas sekali untuk bisa nge-deal damage. Hanya saja ya, belum ada banyak informasi yang didapatkan dari EVOS walaupun mereka memiliki keunggulan 1.600 gold. Dan Mueza yang mendapatkan bush-nya. Ketahuan ternyata. Ketahuan sudah niat jahat, niat buruk dari Mueza ya. Game sense namanya ya. Iya. Sementara Turtle kembali di setup. Oh. Turtle-nya bakal coba pegang itu aja, tapi shortcut mulai dihantarkan. Nggak follow up ada Evanor Ice Strike. Lagi dan lagi Erlan hadir ke Blazing Duetnya. Mueza gak bisa berkutik terlalu dalam, tapi Ray kembali mencuri Turtle dan mencuri perhatian anak-anak EVOS. Wah, ini pertukaran yang sebenarnya bagus, Be. Mereka hanya kehilangan Roamer, dapat Turtle. Iya, tapi balik lagi sih, tetap unggul buat EVOS-nya juga, kecuali Key-nya tumbang. Key-nya bakal coba untuk dilubat habis. Rhapsody menyelesaikan itu semua. Ini nggak ada flicker, nggak ada shortcut, Key memang berada di choke point. Nggak bagus banget berada di posisi tersebut, yang pentingnya aku kira EVOS bakal unggul, sekarang jadi imbang. Kin mencoba untuk bertahan lebih lama, tapi damage dari Fire Ice Strike tadi barusan. Nyeri otot sih Kin barusan tuh. Itu sakit sih. Hampir tumbang juga gitu kan, hanya bisa membeli waktu. Tapi ya gue ngeliat sesuatu yang berbeda dari Kin, Be, ketika dia nggak pakai hero momentum. Ya, dia nggak bisa bikin play ya. Dia cuma bisa nge-follow. Konsil coba untuk diantarkan dan maybe sepertinya dalam keadaan cukup terpuruk tapi mencoba mendapatkan kesempatan dalam kesempitan tapi gagal begitu saja. Ada Tsunami Slam dan lihat bagaimana Ki memancing rekan-rekannya hadir. Albert menjawab kepercayaan dan akhirnya lihat bagaimana Roundel pula hampir bisa mendapatkan ke arah Okta. Tapi Ray terjebak dia, sulit untuk kabur. Selesai nyawa Ray. Coba untuk melakukan sandwich tadi. Coba untuk menggunting perjalanan pulang dari teman-teman EVOS. Sayangnya damage-nya terlihat kurang dan rhythm-nya miss tadi. Gak full stack. Itu dia, gak full stack untuk Joy-nya. Rhythm of Joy yang miss membuat Ray juga tidak memiliki kapasitas untuk nge-deal damage atau bahkan escape di waktu yang bersamaan. Dan sekarang Ki, dia punya shortcut. Shortcut lagi. Mancing semuanya dan akhirnya Mueza menjadi korban. Kembali Shadow Kill menjadi mimpi buruk. Dan lihat bagaimana Curtain Call tidak mengikat dua player. Albert masih bisa kabur dengan Coach Shadow-nya. Gak ada korban sama sekali, Be. Itu dia, first item dengan fleeting time. Hanya mengandalkan Randy dengan badan kokohnya. Tapi itu dia yang tidak dijawab sama Dewa. Tidak ada Glowing One, tidak ada si Halberd. Dan masih terlalu jauh untuk Okta mendapatkan Glowing One-nya. Dewa, mereka miss opportunity untuk bisa nge-deal damage ke Randy di early game. Sehingga Randy-nya snowballing. Ini nggak ada yang bisa menghentikan dia sampai nanti ada item-item efek Life Bane. Itu pun mungkin nanti udah ke item ketiga yang jadi juga untuk Randy-nya, Be. Terlalu jauh. Ada Life Bane, tapi tetap dari Randy-nya sendiri juga lumayan keras. Dia ada Radiant Armor, dia ada Oracle. Dan next dia bisa antik. Akan sangat kokoh di depan. Physical, magical semua bakal ke-deny. Dan itu akan nge-buying time buat EVOS bisa flank. Untuk Key terutama dengan shortcut
dan Y-Walk. Itu dia. Lihat. Pasti berada di sisi lain kan. Itu dia, lihat key-nya. Dia berada di sisi lain dari map. Wah, Lord ya. Hit. Maka coba untuk memberikan badannya. Ada tsunami slam yang dibuka. Tapi Lord didapat oleh Albert. Mueza gak bisa berkutik kemana-mana. Quad Shadow diantarkan. Damage-nya masuk ke dalam tubuh Octa. Shadow Kill berbahaya sekali. Dan akhirnya total 3 player dari Dewa United terkapar di Lane of Down. Mereka kehilangan Lord dan mereka kehilangan 3 player. Ini kerugian berlipat-lipat ganda, Be. Udah pasti ya, EVOS dengan targetingnya Albert memisahkan lini belakangnya dan Erlan yang nge-buy one-in Kin karena dia tahu Kin. Dengan Vengeance dia gak bakal bisa nahan. Damage Trinity dari Erlan dan bahkan sekarang udah ada Fury Hammer Erlan yang bermain dari tadi dengan sangat manis sekali. Di top lane, Feral Ice Strike dan maybe hampir saja bisa kemakan dan sekarang masih selamat. Tapi Ray tiba-tiba hadir. Ada Albert dengan Quad Shadow-nya. Gagal untuk mendapatkan satu momentum. Untung ditiup tadi apinya. Kalau nggak kebakar itu tadi. Iya. Masih tumbang dan lihat Lord di bagian bawah. Ini menjadi Lord yang cukup bermasalah karena perbedaan goldnya. 7.000 menuju ke 8.000 loh. wow. Walaupun tadi sempat ada burst dari Octa dengan ini yang overturn. Tapi ternyata Erlan masih sempat untuk mundur ke belakang dengan menggunakan BMI. EVOS mendominasi Lightning Truncheon. Sakitnya Feral Ice Strike itu. Satu tetes loh. Iya, dengan Lightning Truncheon evac. Tentu ini akan sangat berdampak terutama bagi Maybe dan juga Octa. Yang dari tadi benar-benar kesulitan untuk bisa menjangkau lini belakang dari EVOS. Oh, kill Randy sekarang. Randy sudah mulai mencoba untuk nakal di arah depan. Makin kuat dengan stack yang dimiliki. Ray mencoba untuk maju ke arah depan. Memakan Randy sepertinya bukan menjadi pilihan dari Dewa United. Dan ini jadi taman bermain Randy. Gak ada efek live band yang baru jadi akhirnya dari Kagura. Yang sedikit terlambat bahkan. Ya, walaupun terjadi glowing one-nya tapi nggak Weza terjawab. Lagi ke arah belakang, mencoba untuk mendapatkan karena Rondel. Masih ada Purify dan akhirnya Shadow Kill. Dan juga Erlan masih menahan dari Blazing Duet. Sudah cukup untuk menumpaskan sosok Maybe. Tapi gak ada minion lagi nih. Mereka harus mengawal dari mid terlebih dahulu untuk bisa ngedorong ke best turretnya lagi. Once again gak ada korban dari EVOS. Ya, lagi-lagi Randy. Lihat betapa kokohnya dia di depan. No one can stop this man, bro. Wah, bahkan membeli waktu sampai ada Feral Ice Strike kembali dari Rondel. Kin bakal coba untuk disergap, bakal coba untuk dimakan. Ray dengan adanya satu Electrifying Beast masih belum cukup damage-nya. Masih bisa selamat lagi. Dan ya, ini karena memang hero durable, hero sustain. Mereka bisa main di depan best dari Dewa terus-menerus, Be. Ya, tapi ingat, semakin lama berjalannya waktu, Randy harus lebih menghitung juga, mengkalkulasi juga. Next item sepertinya terlihat akan menuju ke Brute Force. Ini akan membuat Randy semakin lebih sulit untuk ditangkap karena efek sisi pastinya cuma ada di Mueza. Dan sangat disayangkan kalau Mueza mengeluarkan Tsunami Slam untuk Randy. Itu pun gak bisa kena efek resilience kan? Ada Purify juga. 3 lagi Purify-nya. Ya. Targetnya cuma ada di Albert atau Ki. Tapi dari tadi Ki sempat untuk mengeluarkan shortcutnya sehingga Mueza dengan Tidal Strike Tsunami Slam gak bisa mendapatkan target. Iya, ini kayaknya sulit nih. Game yang sulit untuk Mueza juga. Gak kurang. Kurang sih, tapi dikit. Susah banget ini. Mereka gak bisa adu front to back menurut gua. Gimana caranya Ray itu bisa datang dari belakang. Dengan stack full dan dapetin Electrifying Beats-nya. Sementara Lord untuk EVOS 10.000 gold. Perbedaannya. Sangat-sangat cukup one-sided ya. Yang dilakukan oleh EVOS dari early game sampai sekarang. Lord pun didapatkan secara cuma-cuma. Wah, ini mereka ngegalakin sih. Wait, Diamond nih. Bisa di-scan nih dapetin Diamond ya. 110 Diamond untuk Rp1 saja buat 100 orang tercepat. Wow. Wih, Thanks to EVOS ya dengan perbedaan 10.000 gold dengan ini. Ya, itu dia. Nah, pertanyaannya gini, Be. 10.000 gold perbedaannya. Masih kuat defense gak nih? Wah, ini Tanpa kayaknya- high ground defense. Kayaknya bakal ditabrak sih. Ingat di sini Erlan udah punya Blazing Duet dan Rose Gold Meteor. Dia gak bakal Malefic bisa kena burst dan Malefic Gun juga. Wah, Buset. penetrationnya bakal cukup. Hanya saja untuk sekarang Erlan tidak bermain dengan Winter Crown. Jadi mungkin dia harus lebih menjaga posisi karena takutnya dia yang bakal jadi target dari Mueza. 11.000. 11.000 gold di 14 menit mampukan Dewa United bertahan. Dengan adanya konsil yang dihadirkan oleh EVOS, mereka bakal coba untuk maju ke arah depan. Menahan dari Blazing Duet dari Erlania, tapi Feral Ice Strike sudah dihantarkan. Mueza menjadi korban pertama. Bersama dengan Shadow Kill yang membagikan dari Albert. Dan Singa Putih mengaum di game pertama. One-sided game, EVOS. Mereka mendominasi hampir dari segala sisi. Mungkin memang objektif netral sempat disecure oleh Dewa United. Namun kerugian yang selalu diterima, pertukaran yang tidak pernah adil Dewa
kehilangan game pertama. Dewa betul-betul kerepotan dengan hadirnya Uranus. Ini betul-betul menjadi jawaban konkret bagi Dewa itu sendiri dan memang tidak terjawab tadi.